Bahkan harga jual gabah kering sekarang terus mengalami penurunan. Apalagi ditambah sekarang pemerintah mau berencana mengimpor kembali beras. Pastinya nasib para petani akan menderita. Hai dulur, siapin headset dan selimutnya dan dengerin kami di podcast Agropedia. Kembali lagi bersama saya, host Agropedia Rafli Anggar. Selamat datang di Agropedia. Belakangan ini, dunia pertanian dikaitkan dengan isu adanya impor beras. Wacana impor 1 juta ton beras oleh pemerintah melalui menterinya, yaitu Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Mereka mengeluarkan wacana impor beras. Wacana tersebut terbilang cukup aneh karena dilakukan saat petani akan melakukan panen raya. Mereka beralasan adanya stok beras yang perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disingkat PPKM. Meski baru hanya sekedar wacana, namun hal tersebut ternyata berdampak pada harga gabah yang jadi menurun. Menurut Riswanto mengatakan harga gabah kering sebelumnya seharga Rp500.000 per kuintal, namun sekarang turun menjadi hanya Rp350.000 saja. Wacana tersebut menjadi topik hangat belakangan ini. Ramai-ramai para tokoh membicarakan wacana tersebut. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Di antaranya yang paling bersuara adalah Bu Susi Pujiastuti, mantan pemateri kuliah umum Unsil. Beliau beralasan wacana impor beras ini tidak pas karena petani sedang panen raya. Selanjutnya ada tolakan dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Beliau menolak rencana impor beras 1 juta ton. Beliau berpikir nanti gak kebayang harga akan kebanting. Tolakan selanjutnya tentunya berasal dari para petani. Himpunan Petani Nahdiyin berpendapat bahwa seyogianya pemerintah lebih banyak menyerap beras produksi petani lokal ketimbang buka keran impor beras. Hal yang membingungkan adalah adanya tolakan dari Direktur Utama Bulog sendiri. Pak Buas menolak rencana impor beras karena menurutnya masih banyak beras di gudang Bulog. Hal tersebut mengakibatkan polemik ini semakin menjadi-jadi. Menanggapi wacana impor beras tersebut, kami telah tersambung dengan salah satu mahasiswa agroteknologi yang juga merupakan CEO dari perusahaan GG Farm dan juga bergerak pada market beras organik. Kali ini ada Saudara Gun-Gun Kurniawan. Halo Kang Gun-Gun. Halo Kang Rafli, halo semuanya. Sebagai seorang yang konsen di bidang market beras organik, dengan adanya wacana impor beras 1 juta ton ini, apakah ada rasa was-was karena adanya pengaruh terhadap market beras organik nantinya gitu? Was-was tentu ada, dikarenakan mengingat stok beras Bulog yang masih terbilang banyak dari sejak tahun lalu, bahkan dari tahun 2018. Serta sekarang para petani akan melakukan panen raya dari bulan Maret sampai dengan bulan April. Bahkan harga jual gabah kering sekarang terus mengalami penurunan. Apalagi ditambah sekarang pemerintah mau berencana mengimpor kembali beras.
pastinya nasib para petani akan menderita dikarenakan ya tadi harga gabah yang terus menurun serta mungkin penjualan gabah padi yang akan berkurang karena banyaknya beras dari pemerintah itu. Dan saya selaku penjual beras organik sedikitnya kecewa kepada pemerintah dengan adanya wacana itu. Dikarenakan saya juga terkena dampaknya. Walaupun harga beras organik di daerah saya masih stabil, tapi permintaan dari pengepul maupun dari konsumen berkurang. Jadi saya tuh cukup merasa bingung kepada pemerintah. Impor itu untuk masyarakat atau untuk para pejabat sih? Baik, selanjutnya menanggapi hal tersebut, adakah yang mau disampaikan oleh Kang Gun-Gun kepada pemerintah mengenai harapan-harapan itu untuk kedepannya dalam pola pemasaran atau market beras gitu? Harapan saya kepada pemerintah, mulai sekarang kurangilah kegiatan mengimpor beras ataupun kebutuhan pangan dari luar negeri. Jika memang tujuan pemerintah itu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, baik dari segi sosial maupun finansial, maka carilah solusi untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setelah menemukan solusinya, sampaikan kepada petani dan bimbing petani agar lebih semangat dalam bertaninya. Tingkatkan kualitas petani agar hasil taninya pun tidak kalah kualitasnya dengan negara lain. Hidup pertanian! Baik, terima kasih kepada Kang Gun-Gun yang telah menyampaikan aspirasinya. Semoga untuk kedepannya usaha yang Kang Gun-Gun lakukan di bidang beras organik tetap lancar gitu. Dan harapan-harapan kepada pemerintah dapat direalisasikan. 3 hari menuju penguploadan, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo langsung menanggapi simpang siur mengenai wacana impor beras ini. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa wacana impor 1 juta ton beras ini tidak akan terrealisasi. Namun, bak nasi yang telah menjadi bubur. Kegaduhan ini telah terjadi dan mengakibatkan dampak yang cukup besar, terutama di dunia pertanian. Petani sebagai roda terdepan di dunia pertanian merasa dibingungkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan mengakibatkan rasa takut kepada para petani akibat wacana tersebut. Sehingga nantinya ditakutkan apakah di masa depan masih ada yang mau menjadi petani